97,4 Sonora FM Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Di program Teras Kota edisi Jumat 2 September 2022, kita akan berbincang mengenai kesehatan bersama dengan Dekolsin ya sahabat Sonora. Dengan tema yaitu cepat tanggap atasi batuk saat ini. Dan sahabat Sonora, kita akan berbincang bersama dengan Senior Medical Manager PT Daria Varia Laboratoria TBK, yaitu Dr. Mikael Reo, dan juga Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK, ada Mas Iwan Kurniawan. Dan setelah beberapa waktu lalu ya sahabat Sonora, pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan di Yogyakarta dan juga sekitarnya nih sahabat Sonora. Sekarang kita sedang bertransisi nih untuk menuju endemi. Nah, proteksi diri wajib nih dilakukan mulai dari menjaga kebersihan sampai menjaga daya tahan tubuh tentunya supaya tidak gampang terkena penyakit nih. Tidak hanya COVID-19 tapi juga flu dan batuk yang meresahkan nih dokter dan juga Mas Iwan ya. Nah, pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan Dekolsin nih. Nah, ini sudah hadir Dr. Mikael Reo dan juga Mas Iwan Kurniawan gitu. Oke, kita sapa dulu Mas Iwan dan juga Dr. Mikael. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Cynthia, selamat pagi sahabat Sonora Jogja, selamat pagi masyarakat Jogja. Oke. Ya, Apa kabar? selamat pagi juga. Ya, pagi Kabar juga. sehat, mantap. Oke, baik Mas Iwan dan juga Dr. Mikael Reo. Sehat-sehat Sehat selalu. dong, sehat dong. Ini bugar gitu ya. Walaupun Ya. beberapa hari kemarin Tia juga sempat mengalami nih yang namanya batuk flu gitu yang mengganggu banget aktivitas Tia nih dokter dan juga Mas Iwan gitu ya. Oke, langsung saja nih kita bahas mengenai cepat tanggap atasi batuk dan juga flu pada saat ini. Nah, dokter dan juga Mas Iwan ya nggak bisa dipungkiri kalau batuk dan flu adalah gejala dan juga penyakit yang mudah menyerang siapa saja dan kapan saja ya. Nah, secara medis dokter bisa tolong dijelaskan tentang batuk dan juga flu ini dan juga apa saja sih penyebabnya dokter? Monggo. Oke, Tia dan sahabat Sonora ya. Jadi kita sering mengalami batuk, flu itu kita sering sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan mungkin setahun kalau dalam penelitian medis itu pada orang dewasa kita bisa mengalami flu atau batuk flu itu ya bisa 10 sampai 12 kali bisa saja, apalagi di bulan-bulan pancaroba misalnya ya, peralihan antara musim panas ke dingin atau hujan ke panas. Nah, itu sering tuh. Dan sekarang kan musim pancaroba juga nih. Iya. Nah, secara medis sebenarnya kalau flu itu penyakit influenza, tapi batuk itu adalah gejala. Jadi perlu ya saya jelaskan secara medis kalau kita bilang batuk itu gejala. Nah, tentu gejala yang menyertai penyakitnya. Misalnya contoh, kalau penyakit flu itu penyakit di mana terjadi infeksi saluran pernafasan, terutama bagian atas. Nah, kalau Tia dan sahabat Sonora nanya, dok, saluran pernafasan bagian atas itu dari mana sampai mana sih? Nah, mulai dari hidung sampai ke awal pangkal tenggorok, itu saluran pernafasan bagian atas. Nah, mulai tenggorokan ke bawah, itu biasanya saluran pernafasan bawah. Nah, influenza itu ada di infeksi saluran pernapasan bagian atas. Nah, gejala-gejala dari influenza kan kita sudah sering alami, sahabat Sonora. Iya. Biasanya orang kalau influenza ada yang dahulu bersin, meriang, demam, sakit kepala, sakit-sakit otot, ya kan? Hidung tersumbat, ya kan? Kadang-kadang ada sakit tenggorokan, nyeri tenggorokan, bisa juga, ya. Dan bisa ada batuk. Nah, pertanyaannya, batuknya itu dari mana, dok ya? Nah, jadi begini, apa sih batuk itu? Tadi saya katakan batuk itu bukan penyakit.
ya, tapi mekanisme saluran pernapasan kita untuk mengeluarkan segala benda asing yang mau masuk ke dalam, ke bawah, dan masuk ke paru-paru. Misalnya, sahabat Sonora atau Tia kalau lewat daerah yang berasap batuk-batuk juga, karena apa? Asap tidak boleh masuk ke paru-paru. Ya, debu. Terus apa lagi? Nah, kalau kita bicara hubungan batuk dengan penyakit, yaitu penyakit influenza, saya harus cerita satu hal. Jadi gini, sahabat Sonora, kalau kita lagi influenza, maka dinding saluran pernapasan kita itu memproduksi dahak atau lendir yang lebih dari normal. Karena normalnya saluran pernapasan kita ini mesti basah, nggak boleh kering. Iya. Tapi kalau kita lagi influenza, ya produksi lendirnya kan berlebihan tuh. Nah, sekarang kita ingat posisi hidung kita. Kalau produksi lendirnya berlebihan di daerah hidung, kita nyebutnya hidung meler. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, kalau produksi lendirnya bukan bagian depan, tapi di bagian belakang tuh, hidung belakang yang sudah mau pindah ke tenggorokan. Kira-kira lendir itu mengarah kemana? Ke hidung atau jatuh ke tenggorokan? Pasti ke tenggorokan kan? Nah, kalau dia berlebihan, dia jatuh ke tenggorokan, lama-lama dia akan masuk ke paru-paru. Maka harus ada reaksi yang kita sebut batuk. Karena balik lagi nih, batuk adalah, tadi yang saya katakan tuh sahabat Sonora, batuk adalah mekanisme pertahanan dari saluran pernapasan kita untuk mencegah ya apapun yang mau masuk ke paru-paru. Termasuk kalau lagi sakit flu, produksi lendirnya banyak. Lokasi produksi lendir ini di belakang. Kalau hidung depan mah hidung meler, keluar kita lendirnya. Tapi kalau di belakang, ya dia akan jatuh ke tenggorokan. Nah itu bahaya. Maka timbul batuk. Jadi itu gambarannya antara batuk dan flu. Dan flu itu sering disebabkan oleh apa? Oleh virus influenza. Gejala-gejalanya tadi saya sudah jelaskan ya. Batuk juga saya sudah jelaskan. Nah, itu penjelasannya. Oke, seperti itu penjelasan singkat namun sangat banyak informasi baru nih Dokter Michael Reo mengenai gejala batuk dan juga flu ini. Nah, ada nggak sih dokter terkait jenis-jenis batuk gitu yang mungkin berbeda-beda gitu dokter yang bisa dialami oleh Tia dan juga sahabat Sonora mungkin? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi sahabat Sonora, sebenarnya di masyarakat kita juga atau sahabat Sonora kan sering gini, dok kadang-kadang batuk saya terangsang untuk batuk ya, tapi kadang-kadang susah loh. Karena kenapa? Kayaknya ada dahak ya, ada lendir tapi susah dikeluarin, misalnya begitu ya. Nah pertanyaannya, kalau secara medis kita membagi jenis batuk itu dalam dua. Yang pertama adalah ketika batuk itu tidak ada lendir atau dahak. Itu yang kita sebut batuk kering. Nah, tapi ada batuk yang berdahak. Berdahak itu artinya gini, tadi saya bilang, kalau lagi infeksi saluran pernapasan, biasanya terjadi produksi lendir yang berlebihan. Nah, makanya kalau ada gejala batuk, batuknya berdahak. Nah, gitu ya. Jadi ada dua jenis batuk. Nah, pertanyaannya, kalau yang kering itu biasanya akibat apa? Lah itu, kalau kita jalan ada asap, ya itu batuk kering. Oke. Iya kan? Atau kalau ada alergi, kita alergi sesuatu, terjadi batuk, ya itu batuknya cenderung akan kering. Tapi kalau karena penyakit, nah itu yang tadi saya katakan, batuknya akibat produksi lendir yang berlebihan. Nah, kalau udah lendir berarti apa? Itu yang namanya dahak. Iya. Kalau batuk, misalnya batuk akibat saya lagi flu dok, terus batuk, ya itu lendir, ada lendir, batuk dahak. Atau misalnya batuk karena, biasanya kalau batuk itu lebih banyak terjadi pada penyakit-penyakit saluran pernapasan bagian bawah. Jadi penyakit-penyakit paru. Pasti sahabat Sonora tuh pernah dengar yang namanya TBC, ya kan, gitu kan? Iya. Bronkitis, ya kan? Nah, itu penyakit saluran pernapasan bawah itu banyak sekali disertai gejala
batuk umumnya berdahak. Tapi kalau influenza, ya kan, ada yang kering, ada yang berdahak. Nah, kalau sudah produksi lendirnya banyak, nah itu jadi berdahak namanya. Ya, jadi ada dua ya, Iya, iya. batuk kering, batuk berdahak. Oke. Oke, nah ada dua nih yang mungkin sering dirasakan ya dokter ya, ini Ya. sama Tia dan juga sahabat saudara. Nah, terkait pandemi COVID-19 saat ini nih dokter ya, beberapa gejala yang dialami seperti demam dan juga batuk, ini mirip sekali dengan batuk flu pada influenza nih. Gimana sih caranya kita membedakannya gitu? Kadang kita kalau misalnya udah batuk itu udah panik, wah jangan-jangan kena COVID nih gitu, dokter, monggo. Iya. Bagus pertanyaannya. Jadi begini, situasi saat ini sebenarnya kalau mau dibilang pandemi tetap, tapi secara situasi kasus kan memang sudah melandai ya kan, sudah Iya. turun. Namun kita tetap mesti waspada karena kata pandemi itu belum dicabut di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya. Nah, Dok, gimana sih saya mau ngebedain? Nah, kalau pada awal itu kita susah ngebedain. Kenapa? Gejalanya mirip. Iya, mirip banget dokter. Ada kalau misalnya di flu itu ada meriang, ada demam, ya sama. Di kena COVID juga sama, ya kan? Kemudian ada sakit kepala, ada juga. Ada batuk, ada juga. Nah, paling tidak sebenarnya kan yang memastikan bahwa ini COVID atau bukan ketika kita sudah periksa PCR, kan gitu ya. Kalau sudah periksa lab, swab PCR, jelas. Oh, rupanya gejala-gejala saluran pernapasan pada si A itu karena COVID, pada si B PCR negatif itu bukan karena COVID, kan gitu kan? Iya. Namun kalau kita mau tunggu, biasanya kan kalau masih awal ya kita semua wah ragu-ragu ini apa saya ini? Hanya flu biasa atau hanya batuk pilek atau saya udah terpapar virus COVID? Nah, tentunya tadi tes PCR itu menentukan. Tapi apakah dari gejala-gejala kita bisa menilai? Paling tidak saya memberikan beberapa panduan lah buat kita semua, termasuk sahabat Sonora dan Tia. Yang pertama, biasanya kalau pada batuk pilek akibat influenza dengan akibat COVID, kalau demam pada akibat influenza lebih tinggi demam pada COVID. Dia makin lama akan makin naik tuh demamnya. Bahkan bisa sampai 40. Ya. Sedangkan kalau bisa batuk flu biasa itu biasanya 38. Itu dari segi demam biasanya ya. Yang kedua, ada efek biasanya kalau orang kena COVID itu penciumannya terganggu. Ya, jadi yang namanya dalam medis itu anosmia. Jadi kalau penciuman terganggu tuh gini, perasaan saya cium ini, cium sana, sok baunya sama semua. Iya. Nah, itu hati-hati. Itu salah satu gejala juga yang diakibatkan oleh virus COVID. Kalau orang influenza, dia tetap yang namanya saraf penciumannya tetap normal. Jadi tetap bau ini sama bau ini dia bisa bedain. Kalau pada COVID tidak. Nah, terus apalagi bisa saja yang lebih kita tahu pasti biasanya kita menanyakan. Misalnya saya baru beraktivitas dari daerah di mana berkumpul orang-orang yang terkonfirmasi positif. Nah, saya baru dari kerumunan banyak orang yang areanya kalau sekarang kita bilang tuh daerah merah lah. Daerah dengan kasus COVID banyak. Kita baru bepergian dari situ. Nah, itu kita bisa curiga ke arah COVID. Iya kan? Terus biasanya ada perubahan di merasakan lidah. Kalau COVID itu biasanya kalau kita kena COVID lama-lama kayak tawar gitu loh. Oh iya benar. Jadi tadi penciumannya berkurang, rasa berkurang, kemudian kalau demam biasa lebih tinggi, dan batuknya biasanya pada COVID itu 76% itu batuknya batuk kering. Berbeda dengan kalau pada influenza.
Produksi lendirnya lebih banyak sehingga campur, ada batuk kering tapi ada batuk berdahak. Tapi kalau pada COVID itu 70% lebih batuk kering. Nah, plus tadi ya ada riwayat, oh saya baru dari daerah yang memang terkonfirmasi dengan daerah COVID. Nah, itu perlu dicurigai, dan kalau sudah mencurigai hal-hal itu jangan tunggu-tunggu, langsung ke dokter untuk memastikan sekaligus diperiksa PCR. Nah, itu gambaran kira-kira perbedaan antara batuk flu biasa dengan batuk karena COVID. Oke, terima kasih Dokter Mikael Rio ini. Kita break dulu, Dokter ya. Ya. Oke, untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung di kesempatan kali ini boleh banget nanti telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol lebih lanjut ya sahabat Sonora dengan Dr. Mikael untuk tindakan pencegahan flu dan juga batuk dan juga COVID-19. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora, kita lanjutkan ya perbincangan di talk show bersama dengan Dekolsin dengan tema yaitu cepat tanggap atasi batuk saat ini bersama dengan Senior Medical Manager PT Darya Varia Laboratoria TPK Dr. Michael Leo dan juga Lokal Area Marketing Profesional PT Darya Varia Laboratoria TPK Mas Iwan Kurniawan. Tentunya hingga pukul 11 nanti ya sahabat Sonora, Anda dapat bergabung melalui telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Baik, kita lanjutkan ya Dokter Michael dan juga Mas Iwan. Ini terkait pencegahan dan juga pengobatannya nih. Tia sudah penasaran bagaimana sih caranya kita bisa mencegah diri kita gitu, bisa terhindar dari batuk dan juga flu, dan mungkin sekaligus mencegah juga dari COVID-19, Dokter, monggo. Iya, jadi begini, kita sering mengalami flu. Nah, kalau sering mengalami flu, tadi
saya jelaskan ke sahabat Sonora, Tia, penyebabnya virus influenza. Ya. Ya kan? Nah, infeksi virus, baik virus influenza, virus COVID, itu kaitannya kuat dengan daya tahan tubuh. Artinya, kalau kita mau mencegah, berarti kita harus jaga daya tahan tubuh. Karena beda dengan infeksi bakteri ya. Kalau infeksi bakteri, betul daya tahan tubuh, tapi tidak sebergantung pada virus. Virus itu benar-benar tergantung daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita turun, kita mudah terpapar dan mudah terkena infeksi. Jadi, langkah yang penting untuk mencegah adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan daya tahan tubuh. Satu, dari makanan. Rajinlah mengkonsumsi sayur buah. Kenapa? Karena di dalam sayur buah itu ada vitamin mineral. Vitamin mineral itu yang akan mengaktifkan sel-sel daya tahan tubuh kita. Itu satu. Yang kedua, istirahat yang cukup. Loh, kenapa dok? Tidur malam ya, 6 sampai 8 jam. Kenapa? Karena waktu tidur malam itu dipakai seluruh sel tubuh untuk proses perbaikan, termasuk sel daya tahan tubuh. Jadi kalau kita kurang istirahat tidur malam, wajarlah kalau daya tahan tubuh kita lemah. Itu kedua. Yang ketiga, sekarang kan sudah mulai dilonggarkan ya, PPKM-nya kan level 1 semua nih, semua daerah. Iya, benar-benar. Jogja. Ya. Sempatkan waktu untuk olahraga atau exercise ringan-ringan tapi rutin dan terus-menerus. Yaitu minimal durasi 30 menit, paling tidak seminggu 3 kali. Paling tidak. Kalau mau 4 kali lebih bagus lagi. Olahraganya nggak usah yang susah-susah, ya, jogging, santai. Tapi tadi seminggu minimal 3 kali, setiap kali melakukan 30 menit. Itu akan membuat, gunanya kenapa sih olahraga itu? Kenapa dok? Karena kalau kita olahraga, sirkulasi darah kita kan lancar ya. Iya. Nah, sirkulasi darah yang lancar akan juga mengaktifkan sel-sel daya tahan tubuh kita. Dan yang keempat, pilar yang keempat adalah sekarang biasa masa pandemi membuat banyak dari kita itu stres ya. Kemudian sekarang juga kan kondisi misalnya, wah ini harga-harga mau naik, bla bla bla. Nah, itu bisa mempengaruhi stres faktor. Nah, ketika kita stres, tidak bisa mengontrol stres, maka yang namanya hormon stres itu naik, hormon kortisol. Ketika hormon stres naik, maka sel-sel daya tahan tubuh ditekan, tidak bisa terlalu beraktivitas. Makanya daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu 4 pilar untuk mencegah. Nah, sekarang, tapi kalau udah kena gimana dok? Nah, balik lagi. Ingat, kita di masa pandemi, satu tadi kita jaga daya tahan tubuh, tapi karena di masa pandemi, dan pandemi itu masih ada, maka kita lakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. 2 hal penting, yaitu apa? Protokol kesehatan minimal 3M, kan gitu ya? Iya. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, plus kalau yang belum vaksinasi sampai booster, silakan vaksinasi sampai booster. Nah, itu penting juga ya dokter ya. Kan, ya? Itu langkah pencegahan. Jadi perbaiki daya tahan tubuh, tadi ada 4 pilar. Karena sekarang di masa pandemi, lakukan protokol kesehatan, plus yang belum vaksinasi, lakukan vaksinasi sampai booster. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan batuk flu di saat sekarang ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk. Tapi dok, kalau kita udah batuk flu gimana dok? Nah, balik lagi. Sekarang kan semua mau beraktivitas, termasuk Tia ini kan jadi host, benar kan? Benar. Pertanyaannya sederhana. Meskipun tidak kena COVID, tapi ada gejala batuk flu, padahal andalan seorang host itu apa? Suara. Ya betul.
Nah, biasanya orang kalau batuk, coba lagi menyiar seperti ini nih, Tia. Terus sedikit-sedikit batuk. Terus atau karena flu suara jadi bindeng misalnya. Iya, terhambat banget dokter. Berarti batuk flu itu kalau udah terjadi tidak bisa dibiarkan. Kadang-kadang kesalahan kita itu adalah, dok, baru hidung mampet, baru batuk-batuk sedikit. Padahal batuk flu itu mengganggu produktivitas, mengganggu pekerjaan, dan pada masa pandemi, daya tahan tubuh kita ketika kita membiarkan gejalanya masih ringan, tapi tidak diatasi, itu mempermudah kita untuk terpapar virus-virus yang lain, termasuk virus COVID. Padahal awalnya bukan karena COVID. Nangkep ya? Iya. Oleh sebab itu, biasanya dari medis kita menganjurkan, kalau udah kena gejala batuk flu, meskipun masih ringan, sekali lagi, ya sahabat Sonora, meskipun masih ringan, tetap diatasi dengan obat batuk flu yang kandungannya direkomendasi aman dan efektif untuk dipakai. Nah, itu penjelasan untuk apa? Untuk pengobatan. Nah, mungkin saya langsung. Iya. Bagaimana obat yang benar ketika kita mengalami, karena tadi Dr. Michael bilang, kalau ada gejala, satu, nggak usah tunggu sampai gejala berat. Misalnya, dok, ada batuk, tapi ada demamnya, nggak usah tunggu sampai komplit. Beda kalau kita beli makanan di resto, kalau bisa harga sekian, paketnya komplit kan gitu kan ya? Iya, iya. Tapi kalau penyakit, jangan tunggu gejala sampai komplit. Akan lebih memperberat penyembuhannya, dan di masa pandemi kita lebih mudah terpapar dengan virus COVID yang tadinya kita bukan COVID. Obat-obat seperti apa? Yang pertama, tentu yang namanya obat untuk batuk flu, apakah waktu dia influenza atau karena penyebab lain, harus mengandung kandungan-kandungan yang bisa mengatasi gejala batuk flu. Kan begitu ya? Iya. Nah, kita mulai nih. Biasanya ketika batuk flu, kita dok ada gejala agak demam, meriang, kadang-kadang sakit otot, sakit kepala. Berarti harus ada kandungan anti nyeri maupun penurun panas. Biasanya apa itu dok yang aman? Paracetamol. Kan begitu ya? Jadi di obat itu pertama mengandung paracetamol. Karena apa? Ada untuk mengatasi gejala-gejala yang tadi, meriang, sakit kepala, demam. Kedua, apalagi yang kita alami? Hidung tersumbat dok. Nah, kalau hidung tersumbat berarti harus ada kandungan dekongestan. Maksudnya apa itu dekongestan itu dok? Jadi berasal dari kata D tidak, kongestan itu kongestif, bendungan. Kalau kita lagi flu, kalau kita hidung tersumbat, nama kedokterannya itu terjadi kongestif bendungan. Karena dinding saluran pernapasan kita tuh menebal, membengkak. Jadi ada bendungan. Nah, untuk itu dihilangkan, diatasi dengan dekongestan. Yaitu contohnya banyak. Ada pseudoephedrine, ada fenilpropanoamin, ya. Itu kandungan-kandungan yang direkomendasi. Jadi pertama ada paracetamol nih. Yang kedua ada baik pseudoephedrine atau fenilpropanoamin. Kemudian yang ketiga, dok, itu tenggorokan gatel, hidung gatel. Nah, harus ada antihistamin, biasanya CTM. Nah, kemudian sekarang kita bicara, kan tadi dokter bilang batuk flu. Itu baru 3 kandungannya tuh. Nah, apa yang 2? Nah, yang 2 itu kita bicara batuk. Tadi ada 2 jenis batuk kan ya? Ada batuk kering, ada batuk berdahak. Berarti untuk mengatasi batuk di orang yang kena batuk flu harus ada kandungan untuk menekan refleks batuk yang disebut antitusif. Jadi kalau dengar antitusif itu artinya untuk menekan seseorang terjadi refleks batuk. Mengurangi frekuensi batuk. Yaitu dengan antitusif. Misalnya apa? Kalau dalam istilah medis yang sekarang direkomendasi aman efektif itu DMP. Apa itu dok? Dextromethorphan. Ya kan? Jadi kalau baca nih di satu produk, ada DMP dextromethorphan. Nah, itu untuk
mengurangi atau mengatasi refleks batuk. Jadi yang tadinya berkali-kali, berkurang ya batuknya. Nah, Iya. tapi ada juga tambahan yang namanya ekspektoran. Maksudnya apa lagi nih dok? Ekspektoran itu, ekspektoran dari kata ekspektorasi. Kita kalau mengalami flu, tadi kan saya bilang lendir itu diproduksi lebih dan lendir itu susahnya kalau dia belum bisa dikeluarkan. Jadi nempel, dia yang nempel dan berlebihan itu yang mengklitik-klitik kita punya tenggorokan sehingga kita mau batuk. Terus caranya gimana? Harus ada kandungan yang mengeluarkan lendir itu. Namanya ekspektoran. Ekspektorasi itu mengeluarkan. Nah, kesimpulannya di dalam obat yang kita akan minum ada 5 kandungan. Kandungan pertama untuk mengatasi demam, ya, meriang, sakit kepala, nyeri otot, ya, sakit tenggorokan, itu paracetamol. Yang kedua, hidung tersumbatnya, itu ada dekongestan tadi, bisa PPA, bisa pseudoephedrine. Yang ketiga, antihistamin, hidung gatal, tenggorokan gatal. Yang keempat dan kelima ada 2 kandungan untuk batuknya. Baik batuk berdahak tadi, lendir yang masih kental dikeluarkan dengan ekspektoran, maupun refleks batuknya dengan antitusif. Contohnya seperti dextromethorphan, kalau ekspektorannya contoh seperti guaifenesin. Ingat, jangan tunda gejala. Yang pertama, masih ringan, sudah diatasi dengan obat. Yang kedua adalah sesuai aturan pakai. Nah, itu juga penting ya, dokter. Jangan asal-asalan. Iya, karena sering sahabat Sonora tuh pertama, gejala udah berat, baru minum obat. Sering bilang gini, dok nggak mempan obatnya. Bukan nggak mempan obatnya, gejalanya udah terlalu berat. Iya, benar. Kadang-kadang dosisnya pengen cespleng. Dosis yang dianjurkan tinggal diikutin aja. Misalnya 3-4 kali sehari misalnya. Lihat aja di kemasan yang ada obat, itu kan ada aturan pakai. Tinggal ikut. Nah, kadang-kadang ada yang menggandakan dosis. Tujuannya mempercepat. Padahal itu salah. Dosis itu ditetapkan untuk pertama efektif, kedua untuk keamanan. Kita tidak tahu apakah saya sensitif terhadap satu bahan. Jadi ketika dosis berlebihan harusnya pada orang lain umumnya normal, tapi pada saya, kenapa saya jadi begini ya dok ya? Ya itu karena kita apa? Tidak mengikuti dosis yang dianjurkan. Kalau ikut dosis yang dianjurkan, tidak menunda sampai gejala berat, biasanya itu terjadi efektif dan akan mempercepat proses penyembuhan. Ya, itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Michael. Nah, kita akan break kembali sahabat Sonora untuk perbincangan bersama dengan Dekolsin mengenai cepat tanggap atasi batuk saat ini. Kita akan lanjutkan, stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik, setelah ini gilirannya Mas Iwan ya, Mas Iwan. Ya, siap. Oke.
Baik sahabat saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Dekolsin dengan tema yaitu cepat tanggap atasi batuk saat ini bersama dengan Senior Medical Manager PT Daria Varia Laboratoria TPK, Dr. Michael Reo dan juga Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria TPK, Mas Iwan Kurniawan. Baik sahabat saudara, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Iwan dan juga Dr. Michael. Nah, tadi sudah dibahas banyak ya oleh Dr. Michael mengenai batuk flu, termasuk juga cara pencegahan dan juga penanganannya nih, sahabat Sonora. Nah, ngomongin soal obat batuk flu ya, masyarakat Indonesia juga pastinya sudah kenal dengan Dekolsin, obat batuk flu yang punya 2 varian, tablet dan juga sirup. Nah, yang mungkin belum banyak sahabat Sonora aware adalah kandungan dan juga manfaat yang ada dalam Dekolsin. Nah, ini monggo dijelaskan Mas Iwan mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalam Dekolsin. Monggo. Oke, siap Mbak Cynthia. Selamat siang ya, selamat Ya. siang untuk sahabat Sonora Jogja ya. Jadi apa sih kandungan utama di Dekolsin ini ya? Jadi tadi kalau kita mengacu kandungan utamanya, kita tadi sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Michael ya. Jadi obat yang baik untuk mengatasi batuk adalah yang memang bisa mengatasi gejala-gejalanya sehingga kita bisa lega dan kita bisa memberikan obat itu memberikan manfaat yang lebih sehingga kita aktivitas kita tidak terganggu. Nah, kita lihat kandungan apa yang ada di Dekolsin. Pertama ya kandungan yang kita lihat di sini kalau di kemasan ada namanya dextromethorphan. Nah, kandungan dextromethorphan itu apa? Jadi kalau tadi dari penjelasan dari dokter bahwa kandungan untuk mengatasi batuk ya, batuk yang tidak berdahak atau jadi kandungan dextromethorphan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk yang tidak berdahak. Ya, sifatnya ini ada sifatnya antitusif ya, penekan refleks batuk. Kemudian yang kedua adalah guaifenesin. Ya, guaifenesin ini kalau di kemasan kita ya 50 mg ya. Tadi yang dextro itu 10 mg itu untuk orang dewasa. Yaitu jadi guaifenesin ini untuk apa? Jadi untuk membantu meredakan batuk yang berdahak. Nah, yang dimasukkan sini adalah karena sifatnya adalah ekspektoran, ya itu mengencerkan dahak dan karena seperti Dr. Michael tadi bilang bahwa batuk pada waktu kita batuk kita itu kena ada lendir yang mau masuk dalam paru-paru kita kalian ke bawah, makanya dikeluarkan dengan batuk. Nah karena lendirnya ini sifatnya kental harus diencerkan, makanya diencerkan untuk mudah dikeluarkan. Makanya manfaat dari guaifenesin itu terus untuk mengencerkan sehingga batuk mudah dikeluarkan. Kemudian batuknya itu sudah ada. Kemudian kita untuk mengatasi yang tadi ya sakit kepala, mungkin demam nyeri karena batuk flu ya semacam itu. Nah, ini ada kandungan paracetamol 400 mg. Ya, di sini untuk paracetamol itu sebagai antipiretik dan analgesik ya semacam itu. Kemudian untuk melegakan ya kalau hidung tersumbat, nah ini kandungan yang di Dekolsin ini adalah kandungan adanya pseudoephedrine 30 mg. Kemudian juga untuk mengatasi gatal-gatal hidung atau bersin-bersin gatal-gatal. Nah ini ada namanya kita punya antihistamin yang disebut dengan CTM 1 mg. Nah kandungan ini juga mirroring juga untuk Dekolsin sirupnya, hampir semua sama kandungannya. Hanya memang dikhususkan untuk anak ya. Jadi memang kandungannya tidak sama dengan yang jumlahnya itu tidak sama dengan yang untuk dewasa, tetapi memang kandungannya adalah untuk anak. Ya, contohnya dextromethorphan di sini hanya 5 mg, guaifenesinnya hanya 50 mg, kemudian paracetamolnya 250, pseudoephedrine-nya 15 mg dan CTM-nya 1 mg. Dan ini sudah disesuaikan dengan kondisi usia anak. Jadi manfaatnya dari keduanya ini ada bentuk yang kapsul ya, kita nyebutnya kapsul. Yang kemudian juga ada yang sirup itu memang untuk mengatasi semua jenis batuk ya, termasuk batuk flu di situ. Oke. Itu secara kandungannya. Oke. Nah, Mas Iwan boleh dong juga dijelaskan mengenai aturan pakainya itu seperti apa obat Dekolsin ini, monggo. Ya.
Jadi aturan pakainya ya untuk yang kapsul ya, untuk kapsul itu kan Mhm. untuk orang dewasa itu dalam di kemasan ditulis dari 3x1 ya. Nah, 3x1 update. Jadi bisa dikonsumsi dari pagi, siang, dan sore atau malam Iya. hari konsumsinya. Kemudian untuk yang sirup, nah sirup ini di ketentuan terbaru bahwa untuk Nicotinamide mulai dari 6 sampai 12 tahun 1 sendok takar. Iya. Ya, dengan rasa mint. Jadi bagaimana untuk usia-usia untuk di bawah 6 tahun untuk semacam itu biasanya ada anjuran dari dokter akan menghitung dari berat badannya dan itu sudah ada hitungannya kalau dokternya semacam itu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari sahabat sonora yang sudah bergabung di kesempatan kali ini nih Mas Iwan ya. Ini Ya, ada silakan nanti ada Dokter Michael juga. Ya. Oke, ada Ibu Hana di Condong Catur. Pertanyaannya mengenai selamat pagi menjelang siang Mbak Tia, Mas Iwan dan juga Dokter Michael. Saya ingin bertanya ketika perubahan musim, saya dan keluarga terkadang rentan sekali terkena batuk dan terkadang gejalanya tenggorokan nggak nyaman dulu. Nah, apakah ketika sudah ada gejala tersebut bisa langsung mengkonsumsi Dekolsin agar bisa meredakannya nih? Terima kasih. Monggo. Ya, Iya, silakan Dok. ya maaf Mbak Tia, tadi Hmm? pertanyaannya dari siapa? Ibu Hana. Ibu Mana? Hana, oke. Ya. Jadi Bu Hana ini pertanyaan bagus juga untuk sahabat sonora yang lain. Ya, saat ini kita semua, saya di Jakarta, Mas Iwan, Mbak Tia itu di Jogja, yang lain juga teman-teman mungkin di daerah lain mengalami yang namanya pancaroba. Nah, ingat musim pancaroba itu, ya kondisinya memungkinkan pertumbuhan virus itu 2 sampai 3 kali lipat Mhm. dari yang normal. Iya. Artinya kita sangat rentan untuk terinfeksi dengan virus-virus, salah satunya virus influenza. Jadi benar tadi Bu Hana mengatakan kok gampang banget karena pertumbuhan virusnya 2 sampai 3 kali lipat. Nah, bagaimana dengan kita batuk flu? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Bu Mhm. Hana dan sahabat sonora, kalau ada gejala meskipun masih ringan, kita boleh mengkonsumsi obat batuk flu, contoh seperti Dekolsin. Iya. Nggak usah, kadang-kadang ada yang prinsipnya begini, nanti aja kalau udah berat. Ingat sekarang kita masih dalam kondisi pandemi juga. Mhm. Jadi secepat mungkin kita mengatasi gejala-gejala batuk flu itu jauh lebih baik. Supaya apa? Supaya kondisi daya tahan tubuh kita cepat balik. Jadi prinsipnya silakan mengkonsumsi obat batuk flu seperti Dekolsin ya untuk mengatasi gejala batuk flu yang dialami oleh Bu Hana atau keluarga lebih cepat lebih baik selama ada gejala. Yang Ya. nggak boleh adalah nggak ada gejala apa-apa kita minum obat. Iya dong ya. Benar benar Tapi, benar, dokter. tapi selama ada gejala, meskipun ringan, saya katakan, Mhm. itu jauh lebih baik karena kita masih dalam situasi pandemi. Ingat, sehingga mempercepat penyembuhan gejala itu akan membantu membalikan kembali daya tahan tubuh kita supaya bersiap beraktivitas maupun melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya. Silakan Bu Hana. Demikian Oh, dari saya ya, Pia. oke. Terima kasih dokter dan juga Mas Iwan. Kita akan break kembali ya sahabat Sonora. Masih ada satu sesi lagi untuk Anda bergabung. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dekolsin dengan tema yaitu cepat tangkap atasi batuk saat ini bersama dengan Senior Medical Manager PT Daria Varia Laboratoria Tbk, Dr. Michael Reo dan juga Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk, Mas Iwan Kurniawan. Baik, Tia ke Mas Iwan lagi nih, karena Tia ada pertanyaan yang cukup penasaran gitu ya Tia dengan Dekolsin ini kan ada banyak banget nih Mas Iwan obat batuk flu yang dijual bebas. Nah, Tia mau tahu nih apa saja sih kelebihan Dekolsin dibanding dengan obat batuk flu lainnya yang ada di pasaran. Monggo Mas Iwan. Ya, untuk Dekolsin ya, Dekolsin ini yang jelas ini salah satu produk unggulan juga dari PT Daria Varia dan ini sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Kemudian unggulannya apa saja? Yaitu pertama adalah ini salah satunya obat batuk ya, yang bentuknya bukan sirup, tetapi ini adalah bentuknya kapsul. Nah, itu berbeda dengan yang lain. Yang lain ada yang tablet atau apa yang bukan sirup yang semacam itu ya, itu ini adalah bentuk kapsul. Kapsul itu keunggulannya apa? Ini mudah ditelan dan ini kapsulnya tidak terlalu besar, tidak ada rasa pahit ya. Kalau minum obat wah takut rasa pahit, ini nggak ada rasa pahit, langsung ditelan itu aja langsung aman gitu ya, karena ada pembungkusnya kapsulnya semacam itu. Kemudian tidak ada alkohol ya, tidak ada kandungan alkohol di dalamnya. Kemudian juga gampang dibawa untuk yang kapsul ya, di kapsul itu sudah dibawa di mana-mana, dibawa gampang gitu, tidak merepotkan ya membawa obat batuk atau gimana yang besar itu enggak juga ya, juga memudahkan itu. Jadi tadi ya dari di formatnya kapsul sendiri yang menjadi keunggulan, kemudian karena ini satu-satunya di Indonesia, kemudian juga tidak ada alkohol, no alkohol, kemudian juga mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya adalah stripan seperti ini Mbak, jadi kan gampang dibawa. Jadi gampang sekali, kemudian juga harganya masih terjangkau ya. Kalau kita ngomongin harga ya, Dekolsin termasuk obat yang cukup terjangkau, affordable ya untuk semua kalangan ya. Yaitu kalau yang kita punya yang isi kapsul isi 4 itu ya, satu cover ini harganya itu adalah 2.900 sampai 3.000 itu ya di sini ya. Nah, kemudian yang sirup bagaimana? Sirup itu 60 mili itu ya. Itu harganya itu di angka 17 sampai 18.000 di angka itu. Jadi masih cukup affordable harganya, manfaatnya juga jelas. Yang keunggulannya satu lagi Mbak Cynthia. Apa tuh, Mas? Ini kan Dekolsin ini bisa untuk batuk ya, batuk entah itu batuknya itu batuk kering ataupun batuk berdahak. Nah, itu penting karena banyak beberapa obat untuk batuk itu mereka pisah. Ada yang untuk kering atau tidak berdahak, yang berdahak semacam itu. Nah, itu kalau di Dekolsin cukup nggak usah bingung, ini batuknya batuk apa ya, ini berdahak atau enggak ya. Cukup dengan Dekolsin udah mengatasi semua, meredakan semua gitu. Oke. Ataupun tidak. Gitu. Iya, jadi worth it banget ya Mas Iwan Dekolsin ini untuk mengatasi batuk gitu. Oke. Nah, kita ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad di Panembahan. Ini mau bertanya bagaimanakah ciri batuk karena efek long COVID dan bagaimana mengatasi atau mengobati batuk karena alergi, misalnya alergi dingin atau debu misalnya gitu. Monggo, Dokter. Ya. Terima kasih, Mas Ahmad ya. Ya. Oke, Mas Ahmad dan sahabat Sonora. Jadi begini, salah satu efek ketika seseorang sudah sembuh dari COVID itu yang dinamakan long COVID. Jadi long COVID adalah gejala-gejala yang masih ada pada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Jadi tes PCR-nya ya udah negatif, parameter atau indikator dari laboratorium udah oke, tapi kok gejalanya kenapa sih bisa ada? Itu namanya long COVID. Nah, kenapa bisa terjadi? Biasanya terjadi long COVID ini karena kita tahu yang namanya kita kena COVID itu terjadi proses peradangan di saluran pernafasan. Nah, waktu sudah sembuh, ya virusnya sudah mati, sudah tidak ada, tapi proses perbaikannya masih panjang. Tergantung waktu kita kena COVID seberat apa,
biasanya kalau reaksi radangnya terlalu berat, terlalu luas, nah gejala long COVID-nya itu yang akan terjadi. Terus gimana? Yang pertama, kita tetap memastikan kalau kita tadi batuk dari long COVID ya, nah tetap harus ada kontrol ke dokter. Meskipun kita udah dinyatakan sembuh dari COVID, tapi karena ada gejala long COVID, kita tetap kontrol ke dokter yang merawat kita. Itu pertama. Untuk memastikan bahwa gejala long COVID ini tidak menimbulkan gejala penyakit baru ya. Pertama. Yang kedua, bolehkah kita mengkonsumsi obat batuk flu kalau ada batuk long COVID? Ya boleh tetap. Tapi harus ingat, daya tahan tubuh tetap ditingkatkan ya, nutrisinya, sayur buah, istirahatnya cukup, karena melawan peradangan yang tadi penyembuhannya lama ya, itu salah satunya mempercepatnya peningkatan daya tahan tubuh ya. Konsumsi obat seperti Dekolsin, yes. Jaga daya tahan tubuh, iya. Tadi nutrisi yang sayur buah setiap hari, istirahat cukup ya, mulai berolahraga dengan yang ringan tapi rutin, mengendalikan stres. Kemudian konsumsi obat seperti Dekolsin ya tetap sesuai dengan aturan pakai ya. Nah, itu yang pertama. Jadi itu bisa mengatasi, tapi jangan lupa kontrol ke dokter. Karena kontrol ke dokter untuk dokter menilai ya perbaikan daripada jaringan yang terkena COVID itu semakin bagus atau bagaimana ya. Itu untuk yang batuk long COVID. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan tadi saya lupa tentang alergi nih dokter. Nah, alergi dok. Gini. Karena penyebabnya alergi, maka biasanya yang disarankan dari sisi medis, Mas Ahmad, adalah sebisa mungkin mengurangi paparan terhadap alergen. Apa itu alergen? Bahan-bahan yang merangsang terjadinya reaksi alergi. Misalnya, kita debu. Ketika ada debu, wah, biasanya itu hubungannya sama asma ya. Batuk-batuk asmanya kambuh misalnya. Nah, bagaimana kita mengurangi paparan? Jadi kita pakai masker, sedapat mungkin tidak lama-lama di daerah yang berdebu. Kalau di rumah kita rajin membersihkan ruangan supaya debu itu tidak ngumpul. Tapi di saat kita juga kena batuknya, boleh kita konsumsi obat. Tapi biasanya kalau pada batuk alergi lebih diutamakan bagaimana untuk sesedikit mungkin terpapar dengan bahan yang merangsang timbulnya reaksi alergi. Kedua, daya tahan tubuh itu ada pengaruhnya. Karena kenapa? Penelitian menunjukkan ketika seseorang yang alergi terhadap sesuatu dan dia tingkatkan daya tahan tubuh, biasanya kekambuhannya yang tadinya misalnya gini, dalam 1, 2 atau 3 bulan, biasanya kalau terkena debu dia gampang sekali kambuh. Tapi dengan daya tahan tubuh yang dimaksimalkan, maka yang tadinya bisa 3 kali menjadi 2 kali. Jadi berkurang tuh, karena dia daya tahan tubuh ditingkatkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk batuk karena alergi, yang pertama, mengetahui kita alergi apa. Apakah debu, apakah cuaca, ya, apakah bulu binatang, macam-macam. Kemudian, kalau sudah kita tahu bagaimana cara supaya kita mengurangi jangan terlalu lama atau kemungkinan terpapar bahan yang bisa bikin kita alergi tadi. Menyebabkan terjadinya alergi asma atau alergi batuk ya. Baik. Dan yang ketiga, tingkatkan daya tahan tubuh. Itu boleh konsumsi obat-obat saat batuk karena batuk itu mengganggu bahkan bisa bikin sesak napas. Jadi boleh mengkonsumsi obat yang aman efektif, contohnya seperti Dekolsin, tapi harus sesuai aturan pakai. Ya, demikian. Iya. Baik, terima kasih dokter, itu juga menjadi tips juga ya untuk sahabat Sonora gitu. Oke, ini sudah habis nih untuk perbincangan kita, Dr. Michael dan juga Mas Iwan. Terima kasih banyak atas informasinya ini. Semoga informasi yang diberikan oleh dokter dan juga
Mas Iwan menambah informasi baru untuk Tia dan juga sahabat Sonora biar lebih aware lagi untuk mengatasi batuk lebih awal gitu ya, nggak ditunda-tunda. Baik, Setuju. terima kasih sekali lagi untuk Terima Mas kasih Iwan dan Tia, juga Terima Dr. kasih Michael. semuanya. Sonora, Mas Iwan. Semoga Ya, thank kita you, sehat Prof. selalu. Yuk. Baik, sehat selalu untuk semuanya dan demikian sahabat Sonora perbincangan kita bersama dengan Dekolsin dengan tema cepat tanggap atasi batuk saat ini. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Dr. Michael dan juga Mas Iwan Kurniawan. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk yang sudah berpartisipasi di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan program-program menarik lainnya hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.